ada Kak Maria dan Kak Putri. Semua kita bangkit berdiri dulu yuk sebelum kita nyanyi satu lagu. Pasukan Kristus, siap! Oke, kita nyanyi lagu Dikepak-kepakkan saja. Dikepak-kepakkan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, digeleng-gelengkan kepala, menghilangkan kantuk dan lelah. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, digeleng-gelengkan kepala, menghilangkan kantuk dan lelah. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke, adik-adik sekarang boleh duduk lagi. Kita mau nyanyi satu lagu lagi ya Kak Putri. Kita nyanyi lagu Lingku Piku. Sebelum itu kita berdoa dulu. Semua ambil sikap doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjaga kami Tuhan dari hari ke hari Tuhan. Tuhan, berkatilah kami yang sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan sayapmu,
Nah, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenali dalam Tuhan Yesus, syukur kami naikkan kehadirat Tuhan atas penyertaan, atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga sampai saat ini kami ada dalam keadaan selamat. Terima kasih juga Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mendengar firman-Mu. Engkau mengenal kami masing-masing, kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa, penuh dengan keterbatasan. Di dalam kami mendengar firman Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengar bersama dapat kami mengerti dengan baik dan dapat kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati persiapan yang hamba adakan, supaya jangan kepandaian manusia yang kami saksikan, tetapi Engkau sendiri akan berfirman kepada kami masing-masing. Karena dengan demikian kami dapat mengerti firman-Mu, dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami layak disebut anak-anak Tuhan, saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak tahu berapa jumlah murid Tuhan Yesus? 12. Setelah Tuhan Yesus bangkit, berapa jumlahnya? Kok 11? Yang satu yang mati siapa? Siapa? Yudas Iskariot. Siapa tahu pengganti Yudas siapa? Tidak ada yang tahu? Matias, ya? Matias. Salah satu murid, coba sebut siapa namanya? Maria. Oh salah, kan muridnya tidak Maria namanya. Siapa? Maria itu siapa? Ibu Tuhan Yesus. Yang Naomi siapa? Tidak ada murid Tuhan Yesus namanya Naomi. Tapi yang sekarang Ibu akan ceritakan murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus. Siapa? Filipus. Filipus mau apa ya? Filipus sebagai murid Tuhan Yesus, dia dengan cermat ya mengikuti, melihat, merenungkan siapa Yesus dalam kehidupannya. Siapa Tuhan Yesus selama ini yang dia ikuti. Dia melihat semua tanda ajaib yang diperbuat. Dia melihat bagaimana Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan Yesus sampai menghidupkan orang mati. Dan terakhir bagaimana Yesus mengasihi termasuk dirinya, orang yang berdosa. Ditebus dosanya dengan cara Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Filipus ini, apa yang saya harus perbuat menunjukkan kasih saya kepada Tuhan. Ingat ya pesannya Tuhan Yesus terakhir apa? Disuruh apa? Mengabarkan Injil. Oleh karena itu Filipus rajin, dia memberitakan apa itu arti Injil. Kabar sukacita. Ya Filipus walau sesuai dengan kemampuannya, dia mengabarkan Injil dekat-dekat di Samaria, ya dekat-dekat di situ, dekat Yerusalem, kan Samaria. Pada suatu hari Filipus mendengar suara halus. Filipus, bangunlah, pergi ke jalan dari Yerusalem ke selatan, dari Yerusalem menuju Gaza. Jalan itu sunyi memang,
banyak jalan menuju ke Yerusalem, tetapi yang ditunjukkan oleh suara itu adalah yang arahnya ke selatan menuju ke Gaza. Cepat-cepat Filipus bersiap-siap bangun, pergi dia. Ternyata di tengah jalan dia menemukan kereta, ya. Kereta yang sudah turun dari Yerusalem akan pergi pulang. Orang itu seorang pembesar, kepala keuangan negeri atau kerajaan Sri Kandaki. Dia seorang sida-sida yang asalnya dari Ethiopia. Suara itu kembali datang, dekati kereta itu Filipus. Didekati kereta itu, dia dengar Bapak ini sedang membaca gulungan kitab Yesaya. Bapak ini berasal dari Ethiopia. Dia banyak sekali mendengar cerita tentang Allahnya Israel yang maha kuasa, yang memberkati bangsa Israel. Kalau dia taat bangsa Israel kepada Tuhan dalam peperangan selalu menang. Negerinya yang kelihatan tidak subur tetapi menghasilkan banyak buah-buahan, banyak binatang, kelihatan tanahnya subur. Itu orang Ethiopia ini sudah dengar itu. Maka dia ingin sekali menyembah kepada Tuhan. Pergilah dia ke Yerusalem. Tapi dia orang yang tidak percaya kepada Allah Israel, juga tidak percaya kepada yang disebut Tuhan Yesus itu. Walaupun dia mendengar keajaiban-keajaiban Tuhan Yesus, dia tidak percaya. Tapi satu kali itu ketika dia mendengar betul-betul bangsa Israel itu hebat dipimpin oleh Tuhan, dia kepingin membuktikan. Nah, datanglah dia ke Yerusalem. Di samping dia sembahyang di Yerusalem, membeli dia sebuah kitab gulungan kitab Yesaya. Dibacalah itu di dalam kereta selama perjalanan. Dibaca berkali-kali. Apa ya artinya? Dia seperti domba teluh di hadapan pengguntingnya. Kemudian didengar oleh Filipus, dia baca itu. Mengerti Tuhan maksudnya apa yang Tuhan baca? Ya, saya tidak mengerti. Siapa yang dimaksud ini? Apa penulis kitab ini atau orang lain? Oh, begini Pak. Itulah Tuhan Yesus betul-betul Allah sendiri. Dia rela menyerahkan dirinya mati di kayu salib adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Kita yang mau percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saya ini salah satu muridnya Tuhan Yesus. Oh, kalau begitu saya percaya juga Pak Filipus, bagaimana caranya? Kalau percaya kepada Tuhan Yesus itu tandanya harus dibaptis. Terus keretanya jalan terus melalui padang gurun. Oh, Pak Filipus, itu ada air di situ. Bolehkah saya dibaptis di sana saja? Kalau Bapak memang percaya, boleh. Mari kita turun ke sungai itu. Kemudian Pak Filipus bersama sida-sida ini, dia turun menuju sungai. Di sana dia dibaptis. Setelah dia kembali dari sungai, dia ke keretanya lagi.
Pak Filipus nganter sampai di keretanya. Sida-sida ini kembali kemana? Ke Ethiopia. Dan Filipus hilang dari sana. Bukan hilang, maksudnya Tuhan membuat dia bisa cepat berlalu dari hadapan sida-sida itu. Jadi Tuhan Yesus memang menyuruh, beritakanlah apa yang sudah kamu saksikan tentang aku, bagaimana aku ini bukan dari dunia ini, bahwa aku adalah Allah sendiri yang berkenan menjadi manusia. Kamu saksi-saksiku, murid-muridku, beritakan itu. Di mana suruh memberitakan? Di Samaria, di Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu yang dikerjakan oleh Filipus. Dia mengerti Tuhan Yesus itu bukan orang biasa seperti dia. Jadi Tuhan berkenan memakai setiap anak-anak Tuhan menjadi saksinya, menjadi pekabar Injil dimanapun dia ada. Tidak saja Filipus, tetapi termasuk ibu guru, anak-anak kita semua. Di mana anak-anak dijadikan saksi Tuhan? Jadi sekolah, di antara teman-teman kita yang tidak seiman. Bagaimana caranya? Kita tidak punya kuasa mungkin seperti Filipus. Di situ kuasa Allah bekerja sesuai dengan kemampuan anak-anak. Yang perlu dilakukan adalah sikap hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Lakukanlah apa yang baik, lakukan apa yang benar, suka berbagi, suka menolong teman, suka menghargai teman. Jangan seperti orang-orang lain, saya dipukul harus membalas memukul, saya diejek harus membalas mengejek. Tapi Tuhan ajarkan apa? Maafkanlah, kasihilah temanmu seperti dirimu sendiri. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan juga katakan, Roh Kudus akan memberi keberanian kepadamu untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Jadi karena Injil atau kabar sukacita itu adalah kekuatan Allah, bukan usaha kita, bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Allah. Itu ayat yang harus anak-anak hafalkan di dalam Roma 1 ayat 16. Yang bunyinya bagaimana bunyinya? Sudah ketemu? Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Ya. Injil, karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16. Ya, tidak semua dihafal, tapi diambil akhir-akhirnya karena, mulai dari kata karena. Ya, hafalkan itu, nanti sampai minggu depan ditanya kita bisa hafal. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Anak-anak percaya? Percaya. Nah, Injil menyelamatkan. Percaya pada Tuhan Yesus kita pasti selamat. Bagaimana caranya mengabarkan Injil tadi? Tidak harus berkhotbah, tidak harus jadi pendeta,
tetapi dengan seluruh sikap hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Mau jadi saksi Tuhan? Setiap anak yang mengasihi Tuhan ingin menyenangkan yang dikasihi. Menyenangkan Tuhan tidak harus memberi uang, tidak harus memberi barang. Menyenangkan Tuhan adalah melakukan apa yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Tadi bagaimana? Roma 1 ayat 16. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan mari kita berdoa dulu, mengucap syukur atas firman Tuhan. Pada akhir cerita kami, Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih kami naikkan, kami memiliki Allah yang begitu baik terhadap kehidupan kami, yang menyelamatkan kami, yang mengampuni dosa-dosa kami yang begitu banyak, di mana kami anak-anak-Mu sering menyakiti hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, celikkanlah mata rohani kami agar kami melihat kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami ingin mengasihi Tuhan, ingin memberitakan keselamatan dan kasih Tuhan itu kepada orang lain di sekitar kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus akan menerangi hati kami, memberi keberanian kepada kami untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, tolonglah kami anak-anak-Mu, dimanapun kami berada, di rumah, di sekolah, di tempat bermain, kami boleh memuliakan nama Tuhan dengan sikap hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami naikkan, kami mohon untuk anak-anak-Mu ini. Amin. Kita akan melanjutkan sekolah minggu kita. Saya kembalikan kepada Mbak Maria. Ini Maria tunjukkan ayatnya di balik. Oke adik-adik, setelah kita selesai mendengar firman dari Bu Norja, kita siapin persembahan dulu yuk. Kita nyanyi satu lagu kakek-kakek nenek-nenek. Filipus, benar banget. Nah, sebelum kita akhirin firman dan juga ibadah sekolah minggu hari ini, dengan ketaatannya Filipus, kita angkat lagi satu pujian. Apa Kak Maria?
Mengikuti Yesus keputusan. Mengikuti Yesus keputusanku. Nanti Bu Norja dan semua yang ada di sini dan adik-adik di rumah ikut ya nyanyi mengikuti Yesus keputusanku. Dan tentang ketaatannya Filipus yang terus mengikut Tuhan Yesus walau sendiri aja. Nah, sebelum kita akhirin firman ini, kita hafalin lagi sekali yuk ayat hafalannya di Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kita hafalin lagi sekali. Ditutup yuk Alkitabnya. 1, 2, 3. Roma 1 ayat 16. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jangan lupa ya ayat hafalannya. Nah, sekarang adik-adik kita sudah di akhir ibadah kali ini. Kita mau ambil sikap berdoa. Yuk semuanya ambil sikap berdoa. Kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kita sudah mendengarkan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami juga sudah mengumpulkan persembahan Tuhan. Biarlah Engkau berkati persembahan ini supaya bisa berguna bagi gereja kami dan juga bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan saluran berkat dari gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pekerjaan kedua orang tua kami walaupun di masa-masa pandemi corona, tapi kami percaya Tuhan Yesus tetap memelihara kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikanlah kami teladan seperti Filipus yang tetap mau mengikut Yesus walaupun sendiri dan tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas kami setelah ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati supaya kami selalu membawa sukacita di dalam tingkah laku kami, di dalam kegiatan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Amin. Sebelum kita akhirin ibadah, yuk kita angkat satu pujian. Ya Tuhan Yesus